Beken, balik lagi sama Kansa di sini dari podcast Beken Ratu Satpel. Oke, kali ini Kansa lagi datengin di Kecamatan Telaga Sari. Gak ada bosennya mau ngebahas tentang stunting di setiap kecamatannya. Tapi nanti mungkin ada yang beda dari kecamatan ini. Mau kenalan dulu, mau siapa nih yang bakal nemenin Kansa hari ini? Boleh kenalan dulu dari Teh siapa? Yuli. Teh Yuli dari PLKB ya. Kecamatan Telaga Sari. Oke. Dan di sini ada yang baru nih. Boleh Bu. Ya. Nama saya Bidan Wia dari Puskesmas Telaga Sari. Oke, Bu Bidan, halo. Halo. Teh Yuli. Oke, singkatnya mungkin aku mau tahu sih ini gimana sih di Telaga Sari menangani kasus stunting, dan sebenarnya kan stunting itu nggak hanya langsung ke anak ya. Ya, itu dari mana sih seharusnya gitu ya, diawali dari mana? Boleh coba cerita? Boleh ya, sedikit ya. Jadi boleh. Kita itu di Telaga Sari, stunting ini tidak hanya penanganan anak. Jadi kita awali dulu dari hulu sesuai dengan program kita. Ya, benar. Kan program kita bersama bahwa penanganan stunting itu harus dari hulu. Berarti jadi kami pun bekerja sama dengan KUA. Oh ya, jadi agama ya. Iya, itu untuk catinnya. Ya. Kemudian dari Puskesmas juga ya Bu. Iya, kebetulan kita ada program bekerjasama dengan tim gizi Puskesmas. Kita datang ke sekolah-sekolah, terutama pencegahan stunting itu satu kan ke remaja. Karena remaja banyaknya di sekolah SMP, SMA. Kita semua anak sekolah, terutama remaja putri, kita bekerja sama dengan tim di Puskesmas datang ke sekolah untuk memberikan tablet tambah darah. Jadi seminggu sekali dia untuk diminum pada saat sebelum haid. Tapi kalau pada saat haid kita diusahakan untuk minum satu hari satu tablet. Tapi kalau dalam keadaan tidak haid, 1 minggu 1 kali cukup. Untuk asupan salah satu itu untuk mencegah stunting ya. Nah, itu dengan anemia. Iya, betul. Untuk remajanya. Iya. Lanjut lagi tadi ke catinnya. Ya, dari remaja itu dari tablet tambah darah ya. Berarti udah bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Itu sekolah berapa sekolah atau emang ada yang pusat aja nih gitu? Semua yang ada di sekolah di Telaga Sari, SMP, SMA kita semua datangin bersama tim, karena cuma jadwalnya kita kan sudah diatur ya, sudah koordinasi dulu sebelumnya dengan pihak sekolah. Kita akan datang hari ini, jadi pihak sekolah menyiapkan remaja putrinya, siswinya untuk nanti dikumpulkan di luar gedung gitu ya, di luar biasanya kita. Jadi sekalian nggak di dalam kelas, jadi sekalian kita ngasih edukasi gitu ya, sekalian bareng-bareng ada yang pesen dibawa air minumnya, minum pada saat itu. Iya, ada tambah nggak ada alasan nggak ada dibawa, simpen lupa di mana gitu. Iya, gitu. Benar-benar. Dari remaja berarti udah mulai ya dari Kecamatan Telaga Sari itu. Oke, berarti udah secara optimal ya kalau untuk remajanya. Semoga aja nih kedepannya akan menurun angka stunting dari tingkat remaja. Oke, boleh langsung ke catin ya berarti ya. Iya, catin. Kalau dari catin kita bekerja sama juga dengan Puskesmas, dengan KUA. Untuk yang pertama kita ada pertemuannya itu dikumpulkan setiap catin di minggu pertama di setiap bulannya, dikumpulkan untuk memberikan informasi tentang, kita kan ada aplikasi LCMIL nih. Iya, LCMIL itu apa Teh? Elektronik siap menikah dan hamil. Oke. Nah di situ ada beberapa yang harus diisi kuesioner untuk mengetahui status gizi dari remaja atau calon pengantin itu. Yang pertama itu ada dari usia. Kemudian kalau usia yang idealkan kalau perempuan kita 21 tahun. 25 untuk laki-laki. Jadi 21 25. Iya. Yang aman. Ideal ya. Harus ya. Seminimal idealnya 21 25. Jadi kalau misalnya lebih biasa ya. Berarti laki udah boleh segera berarti. Lanjut aja boleh. Nah, selanjutnya di situ kan ada IMT. IMT di situ indeks massa tubuh, berat badan dan juga tinggi badan. Kalau rumusnya kan mungkin udah pada tahu. Apa tuh Teh? Aku belum pernah hitung nih. Belum pernah hitung. Coba hitung. Boleh nanti di belakang dulu takut kaget. Kalau IMT pertama kita lihat dulu nih tinggi badannya. Tinggi badannya kita rubah ke meter, kemudian dikali. Contohnya nih, kalau tinggi badan 160, berarti 1,6 dikali 1,6.
Ya. Terus berat badan, contoh berat badannya 50. Nah, 50 ini dibagi yang tadi 1,6 kali 1,6. Oh, dibagi 50. 50 dibagi hasil dari 1,6. Hasil dari 1,6 yang dikali 1,6. Nanti hasilnya itu kalau seandainya kan yang normal itu 18,5 sampai 25. Itu normal. Normal. Jadi kalau di bawah itu berarti kurus, harus banyak lagi mengkonsumsi makanan bergizi. Di atas itu kalau di atas 25 berarti itu obesitas. Yuk siap. Kayaknya 4,9. Masih aman. Yang penting nggak melambung jauh ya. Oke, boleh nanti teman-teman boleh dicoba ya. Nanti dikasih tahu rumusnya sama editor di sini. Biar ada PR aja editornya sih ya. Jadi IMT dari berapa yang dijelasin. Oke. Ya, tadi IMT selanjutnya itu ada HB. Ya, untuk pemeriksaan mungkin kita karena sudah MOU dengan KUA pihak Puskesmas, jadi setiap kali ada kegiatan kumpul-kumpul catin di KUA, kita datang sambil ngasih edukasi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, terutama untuk pasangan putri ya, yang perempuannya, karena kan bakal hamil kan perempuan. Iya. Bapaknya mah. Tapi harus hadir. Ya, pasangan harus tahu ya. Iya, harus tahu kan. Iya. Mendampingi. Iya. Jadi kan kalau misalkan kemana-mana nanti pada saat dia hamil dia tetap harus mendampingi ya. Jadi jangan dilepas istrinya periksa kemana sendiri nggak. Jadi harus tetap didampingi oleh pasangan. Betul. Nah, harus tuh. Iya. Sedih. Jadi pada saat setelah dikasih edukasi di KUA, kita arahkan ke Puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium. Sama imunisasi TT ya, TT catin, tetanus, iya, yang disuntik cukup 1 kali itu pada saat sebelum menikah kan. Jaraknya itu sebelum menikah kan, kalau misalkan dia disuntik minimal nanti 1 bulan ke depan, 4 minggu lah. Kalau misalkan dia lagi sehat, boleh datang lagi Puskesmas untuk suntikan yang kedua. Jadi ada berapa tahap untuk TT ini, suntik TT? Cukup 1 kali kalau untuk catin. 1 kali dulu. 1 kali aja dulu, nanti selanjutnya pada saat kalau emang dia hamil, itu pada saat hamil minimal itu 4 minggu teh jaraknya, lebih boleh asal jangan kurang dari 4 minggu. 4 minggu mau menikah itu? Bukan, dari suntikan pertama. Oh, dari suntikan pertama. Berarti ada yang 3 hari pun masih nggak apa-apa? 3 hari sebelumnya boleh. Oh, 3 hari sebelum menikah tuh masih boleh ya? Boleh, asal jaraknya lihat suntikan yang pertamanya dia misalkan tanggal 20 Februari, berarti nanti yang bulan Maret itu jangan kurang dari tanggal 20 Maret ya, harus lebih dari tanggal 20. Intinya suntikan pertama boleh, bebas. Kapan aja sebelum menikah gitu. Iya. Kemudian nanti setelah itu suntikan keduanya minimal waktunya 4 minggu. Iya, itu salah satunya disuntik imunisasi TT ya, TT catin namanya itu. Nanti bisa itu sebenarnya bukan hanya di Puskesmas, boleh di bidan praktek, boleh di posyandu. Jadi data itu semua. Tetap ada datanya. Nanti kan ada suratnya tuh. Ada surat kecil itu yang menyatakan bahwa ibu tersebut sudah mendapatkan imunisasi catin ya. Nah, selain di imunisasi, di Puskesmas kita cek ke laboratorium, yaitu HB. Hemoglobin ya, apa dia anemi atau tidak. Kalau anemi kita kasih tablet tambah darah. Harusnya kalau misalkan HB-nya yang normal kan 12 ya teh. Kalau kurang dari 12 itu berarti minum tablet tambah darah dia harus 2 kali. Siang sehari. Kalau yang normal kan kita yang normal cukup 1 kali. Mau tidur saja. Tapi kalau yang HB-nya rendah di bawah 12 itu kita sarankan untuk 2 kali minum, siang 1, malam 1. Pakai air putih, jangan pakai air teh, minum tablet tambah darahnya. Air teh bukan air soda. Iya. Jangan air soda. Air teh itu memperlambat. Iya. Air teh itu ini ya, mengikat soalnya. Iya, lebih bagus lagi dengan jus, dengan buah-buahan untuk mempercepat penyerapan zat besinya itu ke dalam tubuh. Boleh, dengan buah-buahan lebih bagus. Ya, tapi air putih juga udah bagus gitu. Saya sih tim putih. Air putih. Ya, tim air putih bukan susu tapi. Iya. Oke, dari HB berarti udah. Iya, dari HB. Terus ada pemeriksaan lagi HIV. HIV itu kan untuk mendeteksi apakah dalam tubuh kita ada virus virus dari apa namanya tuh HIV papilloma virus ya. Biasanya kan yang pengidap apa tuh teh yang di HIV itu yang AIDS itu ya kalau misalkan emang hasilnya HIV-nya
hasilnya reaktif, nah kita konsulkan lagi ke dokter. Berarti Jadi kita ya? kita di puskesmas bukan hanya pemeriksaannya sama lab juga, kita konsul juga ke dokter. Ada Berarti dokter ada yang tim memeriksa. konselornya juga ya, Bu, Iya, di sana. ada. Iya. Tapi emang banyak yang bingung juga sih, karena setiap teman-teman aku yang udah menikah pun mereka tuh merasa kayaknya nggak dicek itu, nggak ada yang tahu. Oh, Cuma tahu belum titik tete ini aja. ya, berarti Iya. belum ini ya Teh. Mungkin belum kalau menyebar. dulu belum gitu. Kalau Iya. sekarang kan karena sudah kayaknya Atau setiap mungkin kecamatan- sebelum ada cek HIV itu ada pertanyaan sebelumnya. Jadi si Catin ini bisa memilih untuk tidak cek atau enggak, gimana Bu? Oh iya, itu biasanya kita suka terangkan dulu ya Teh. Ini pemeriksaan untuk mendeteksi apa dalam tubuh kita ada virus AIDS atau tidak ya. Kita tawarkan, kita kalau misalkan dia bersedia ada informed consent ya Teh. Oh. Nah, kita tanda tangan dulu dia. Kalau misalkan, tapi rata-rata sih sebaiknya kita kan terangkan Sebaiknya baik periksa. manfaatnya gitu ya. Ini apa sih manfaatnya diperiksa ini gitu ya. Daripada nanti ketahuannya sudah terjadi, telat ya. kita sudah apa ya? Terjadi lah ya. Ya, Sudah stadium. iya makanya kita kan gitu lebih ya. baik pencegahan daripada mengobati benar, gitu. benar. Salah satu kan Penyesalan kita terakhir, pencegahan. kalau Iya, di awal betul. pendaftaran. Iya, benar. Oke, benar-benar. Iya, Jadi kalau di itu. Telaga Sari ini memang program perhatian pada para remaja dan calon pengantin tuh sudah mulai intens ya. Iya. Gitu ya. Berarti kalau mungkin dari teman-teman aku sendiri di lingkungannya belum terlalu concern ya. Berarti Iya. kalau di sini sudah mulai concern, berarti udah mulai melindunginya Iya. sejak dini. Benar-benar. Iya. Bagus. Ada lagi. Iya, itu mungkin ada yang belum tahu ya diperiksanya, diambil apanya gitu Iya, ya. cek Diceknya. ngapain ya, diapain gitu ya. Iya, Apa kalau harus dilihat apa disuntik lagi gitu ya kayak di imunisasi. Nah, untuk imunisasi teteh kan disuntik ya di lengan Iya. kiri ya, lengan kiri. Terus kalau untuk pemeriksaan laboratorium, kita diambil darah di sini kayak kita periksa gula darah. iya. Cek sedikit aja. Sedikit. Kehilangan darah banyak. Enggak. Satu kali diambil darah tapi ada 3 pemeriksaan HB, HIV, sipilis. Eliminasi. Iya. Eliminasi itu Iya. Jadi yang mungkin teman-teman atau sobat Beken ini pada belum tahu kalau misalnya ternyata sebelum menikah tuh banyak yang dipersiapkan dari Iya. kesehatannya. Iya. Oke, jadi triple Eliminasi. mengeliminasi dari Penyakit HIV, sipilis, hepatitis. Oke. Iya, satu lagi Teh, mungkin ada juga yang belum tahu golongan darah. Boleh itu. Jadi sekalian dicolok ambil darah sedikit, sekalian Udah kelihatan. golongan darah sekalian diperiksa. Karena di boleh. HB kalau nggak salah memang sudah bisa dilihat ya. Enggak, beda lagi alatnya. Alatnya beda khusus lagi. untuk golongan darah, tapi cukup 1 kali itu darah kita bisa untuk beberapa pemeriksaan. Nah, Oke. iya, kadang suka kan ada yang belum tahu golongan darahnya apa ya saya, dan sekalian. Jadi Golongan nggak usah darah dicolok. Iya. Mau dicolok-colok lagi Nah, ya, oke, sebagai oke. tempat lagi. Benar. Jadi sekali tusuk Iya. udah bisa keluar berapa hasil ya? Iya, Oke. gitu. Itu secara bayar kah? Atau gimana kalau buat pengecekan itu? Untuk imunisasi kita gratis ya. Untuk pemeriksaan Catin pun karena sementara ini masih disubsidikan alatnya sama pemerintah, kita sama gratis untuk di Masih puskesmas. Gratis, Iya. jangan Oke. khawatir. Iya. Ini kalau Nanti suka ada yang nanya emang teh ke aku, cek Iya. itu bayar berapa ya? kalau ke rumah Katanya. sakit itu pasti bayar. Bayar. Iya, makanya sebaiknya gunakan fasilitas Benar. pemerintah yang Iya. Udah sudah ada nih ya, disediakan. benar-benar. Iya. Jadi di puskesmas ya, Ada. jadi udah include tuh KB, Dinkes dan Iya. yang lainnya udah ada semua program-program pun udah berjalan bersamaan beriringan ya untuk kesejahteraan remaja Iya. atau untuk masa depan ya SD Iya. juga. Jadi Nah. benar gratis. Nah, lanjut lagi nih Teh. Nah, setelah itu ada cek lingkar lengan atas. Lila ya. Iya. Lila ya. Yang Gimana tuh? normal itu 23,5. Boleh nanti dicek. Kayaknya ada ototnya sih kalau gitu. Oke, 23. Iya, 5. Nanti editornya tulisin ya minimalnya berapa? Minimal. 23,5 itu normal. Ya, kalau kurang dari itu berarti kekurangan energi kronik. Oh, buat nambahnya gimana tuh? Gimana, Bu Bidan? Nah, untuk yang terutama yang remaja-remaja ini ya, yang Catin, yang masih lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Nah, kita fokus ke isi piringku.
Udah pada ini belum ya isi piringku? Isi Kira-kira piring. dengar enggak? Belum, aku baru dengar. Apa nih isi piringku? Kadang Piring kita jengkol. Udah ganti. Udah ada Iya. seimbang atau Oke. apa sekarang yang terbaru Apa yang tuh? terupdate yang bagus itu isi piring. isi piringku teh. Nah, piringku. iya dari dalam satu piring ini Harus kita ada. dibagi 3. Piring dibagi 3. Iya. Sepertiganya nasi, Nasi. sepertiganya lauk pauk, Hmm. sepertiganya sayur dan buah. Oh, Jadi ada semua di situ. benar. Kita kadang makan nasi dengan telur. Itu kan baru bergizi aja, belum seimbang. Oh, Diseimbangkannya dengan sayur dan buah, ya itu. Kalau misalkan mau ditambah dengan susu boleh ya, Ya, pelengkap bisa hanya sehat. hanya pelengkap gitu. Benar, Tapi yang penting isi piringku itu yang harus terpenuhi setiap kali kita makan itu. benar, Untuk mudah-mudahan ya dengan kita rutin seperti itu, lila kita menjadi normal, Normal. minimal 23,5. Itu untuk Ah. ada skala umur gak sih Teh? Dari yang lilanya 23,5 itu. Apa emang rata? Gimana? Untuk catin? Lebih ke untuk chatting sih. Oh, lebih ke kalau chatting. iya, kalau Karena di seandainya usia 21 ya, usia iya 21 Iya. atau sebenarnya sih 20 juga itu sebenarnya harusnya Belum udah masuk. 23,5. 20 21 itu harus 23,5 dan itu berarti memang 21 mereka itu sudah siap kalau gizinya baik, sudah siap nanti untuk reproduksi hamil. atau untuk hamil gitu lah. Baik. Berarti nih sobat-sobat beken, kalau misalnya usia kalian udah di usia 20, coba Ya. deh cek sendiri Ukur. dulu ya. Iya. Cek sendiri pakai ini ya, apa Gampang. meteran baju. Ah, boleh, boleh pakai itu, iya. Jangan garis. Terus diginiin mata. Kalau Oke. bisa, kalau Iya. mau diukur teh, bajunya jangan yang tebel. Ah, Kalau iya. bisa dibuka. Kalau bisa dibuka ya. Iya. Biar langsung ke kulit. Benar Iya, ya? Terus benar. jangan di bawah juga. Kita ukur Di dulu. mana di mana? Kita ukur dulu dari atas ke bawah berapa senti. Kita ambil dari setengahnya. Ya. Yang tengahnya contohnya dari sini ke sini 11. Berarti Iya. kan yang Yang 5,5 iya. 5,5 di tengah baru dicek. Diukur, di situ lah. dilingkari. Melingkarin. Iya. Oke, Yang oke. Yang terlalu bawah takutnya 20. kurang. Kecil jadinya. Padahal dia normal gitu. Kalau di usianya di 23 misalnya ya, terus lilanya lebih dari 23, itu gimana? Nggak Nggak masalah. masalah. Lebih gitu. Nggak apa-apa. Oh, Tapi Oh, saya aja 29. RT-nya jangan melebihi 25. benar sih. Ya mas, obes itu kan nggak mungkin kalau misalnya dia gede kecil. Oke, Nah, ada benar. satu lagi lingkar perut dicek lagi. Maaf, aku tutupin dulu. Gimana lihat perut? Kalau lingkar perut itu kan kalau seandainya kita cek kalau perempuan lebih dari 80-an, nah itu juga bisa ternyata IMT-nya juga normal, bagus gitu ya. Nah itu ditakutkan ada penyakit lain, penyakit lain seperti diabetes. Ditakutkan kalau lingkar perutnya ternyata tidak normal gitu. Kan idealnya biasalah bagus ya gitu ya. Oke. Ternyata ini perutnya sangat buncit padahal tidak hamil gitu. Oh, gitu. Makanya di LC Meal itu ada cek Lingkar perut. Iya. Dan sama merokok atau tidak ada satu. kayaknya cewek sih mungkin jarang Tidak ya, ya. tapi Jarang. semoga aja ya kita semua dalam kondisi sehat Harus. tidak. Iya. Iya, kita harus tetap berpola hidup bersih dan sehat. Benar-benar Gitu. Betul benar. sekali. Dari remaja nih, ada udah dari catin, Iya. kita lanjut ke Ibu hamil. Ibu hamil ya. Iya. Bulin bukan itu Ibu hamil apa? dulu Oh, mungkin. ibu hamil, bumil, Iya, bumil. Iya, bumil. iya. Gimana? Kalau Teh? bumil kita itu kan ada tim TPK, tim Mm-mm. pendampingan keluarga. Nah, ini. Nah, kalau tahun kemarin kita itu kan 8 kali kunjungan. Dalam? Dalam 1 tahun selama hamil. Oke. Tapi tergantung kalau ternyata dia ditemukan oleh ibu TPK, ibu kadar kita pada usianya ternyata sudah 5 bulan, berarti Ya sisanya. sisanya per bulan, sebulan sekali. 5 bulan berarti 6, 7, 8, 9, 4 kali lagi. Iya, Ya, mungkin ya tentunya kader TPK juga sudah kita latih. sudah dilatih. Jadi sudah terlatih, ya kurang lebih kita sebulan sekali suka ada ngasih penyuluhan kalau ada ilmu-ilmu terupdate kita sampaikan ke kader-kader TPK. Bagaimana sih cara menghadapi ibu hamil yang rewel misalkan, atau ada ibu hamil bu kalau datangin dia nggak mau keluar, atau caranya gimana kalau menemukan ibu hamil yang kek.
yang tadi yang kekurangan energi kronis ya, yang lilanya kurang 2,3,5, bagaimana cara penyuluhannya, terus bagaimana juga pemeriksaan kehamilannya itu minimal berapa kali sih Bu? Ada yang ibu hamil, apakah harus setiap bulan di USG katanya, apakah cukup ke bidan gitu kan? Mungkin itu kita kasih arahan juga, kasih informasi ke ibu-ibu kader karena mereka lebih dekat, lebih sering ya dengan kan mereka mungkin sering jadi mungkin ada satu kader mengasuh 10 ibu hamil, ada teh. Satu kader ada sampai yang 13 ya. Satu tim. Berarti dari desa ini ya, TPK per desa ya. Ada berapa sih teh kalau sekecamatan dulu deh? Sekecamatan ada berapa? Sekecamatan nih. Kadernya, kalau yang terbaru yang sekarang nih yang baru diupdate itu ada 56 tim. 56 tim per 56 orang. 56 tim. Berarti kalau orang kali 3. Satu tim 3 orang. 68 orang. Untuk berapa desa? 14. Berarti 56 satu kecamatannya ada berapa? Satu kecamatan, satu desanya ada berapa tim? Enggak rata. Beda-beda. Tergantung jumlah penduduk kita nggak sama. Ada yang 5 tim, ada yang 4 tim, ada yang juga 3 tim saja. Oke, paling banyak di desa mana? Paling banyak sekarang di desa Telaga Sari 5 tim. Kemudian di Pasir Talaga juga 5 tim. Kalau yang paling sedikit sekarang itu di Pulau Sari 3 tim. Iya, itu jumlah penduduknya memang paling sedikit di antara desa yang lain. Menyesuaikan. Iya. Tapi kalau misalnya katanya yang satu kader ini bisa membimbing atau membina mengasuh ibu hamil. Mendampingi terus hamil ini di desa mana paling banyak itu? Telaga Sari apa? Biasanya Telaga Sari karena 5 tim lagi ya. Udah 5 tim, kemudian sasarannya juga karena jumlah penduduknya memang banyak ya. Sasarannya itu kemarin itu terakhir di atas 60 ya, di atas 60 tiap bulan terakhir itu malah ada 89. Ibu hamilnya paling banyak emang desa Telaga Sari. 89 orang. Iya. Saat ini tahun ini apa tahun kemarin? Yang hari ini sedang hamil, sampai hari ini sedang hamil itu sampai 89 itu yang desa. Oh, enggak, kan ada 5 tim. Dibagi. Itu sudah ada wilayahnya. Jadi satu tim itu dari RT, contoh dari RT 1 sampai RT 7 gitu, atau 1 sampai RT 6. Jadi memang sudah dibagi wilayah. Jadi mereka sudah tahu, oh ternyata saya harus mendampingi ibu hamil di wilayah RT 1 sampai 7. Jadi udah tahu kerjaan batasan-batasan wilayah dari kader-kader TPK-nya. Berarti untuk Bumil udah dipegang di tangan Teteh, tahu nggak berapa di kecamatan saat ini? Kecamatan ya, Bumilnya. Kalau untuk sekarang sih terbaru itu ada, kita kan ini ada juga laporan ke kabupaten ya. Iya. Yang terbaru itu ada sekitar 470. Yang terbaru, tapi nggak tahu nih kan laporan terakhir itu tanggal 20. Nah bisa aja nambah gitu. Tapi untuk yang sekarang yang baru masuk baru sekitar 470. Kalau dari data Teteh melihat ada peningkatan atau penurunan? Sebenarnya tiap bulan berbeda. Gitu. Jadi ada kadang-kadang turun, ada kadang-kadang juga naik. Karena kan ada yang sudah melahirkan, ada yang marah baru, baru. Kalau saya lihat sih selama setahun ini kan dari tahun kemarin nih kenaikan TPK itu sebenarnya seimbang sekitar 470 hampir rata-rata segitu. Sampai pernah ada 485 gitu. Tapi sempat juga ada cuman sekitar 430. Karena mungkin ada yang berbarengan lahirannya. Tapi bisa dilihat kan dari data itu ternyata produktivitas bumil-bumilnya tetap ada ya. Tiap ininya ada terus dan di angka 400-an gitu ya, masih di angka padat ya untuk bumil gitu. Berarti di sini pun peran bu bidannya juga wow ekstra ya. Sehari bisa ngelayanin berapa Bu? Makanya sekarang bidan itu sangat terbantu sekali dengan adanya kader TPK. Jadi kita setiap bulan bidan-bidannya ada di desanya masing-masing. Kadang kan ada juga ibu hamil yang hamilnya baru telat, dia kan belum pernah periksa nih ke bidan, otomatis belum terdaftar nih di bidan. Jadi kita minta data, ibu TPK di grup, ibu ada ibu hamil baru nggak ibu? Misalkan kan kalau yang deket tuh biasa suka
Bu saya telat gitu ya, gitu ya. Oh Bu, sudah tahu lah ngobrol apa gitu ya. Oh Bu ini tuh ada yang telat. Jadi kita kadang punya laporan terbaru tuh dari kader TPK. Nah nanti untuk nanti kita tindak lanjuti kita kunjungan rumah ke ibu hamilnya atau misalkan enggak kita pesenin kalau bisa Bu antar ibu hamilnya ke puskesmas kalau enggak ke bidan desa atau ke posyandu. Jadi sangat ini sih kader TPK-nya semuanya pada aktif. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya. Disampaikan juga ini harus pemeriksaan lab ibu hamil. Trimester 1 dan trimester 3. Iya. Oke, kita ngobrolin udah dari ke Bumil langsung ke tingkat kelahirannya ya. Nah, tadi kan udah ngomongin banyak yang turun juga nih karena udah ada yang melahirkan. Dari melahirkan itu gimana program dari pendampingannya Telaga Sari ini? Kalau dari yang melahirkan itu kan ada pendampingan kader TPK juga untuk ibu pasca bersalin. Nah, di pendampingan itu ditanyakan bagaimana sih keluhan dari ibu, kemudian KB apa nih yang nanti yang sudah direncanakan akan digunakan gitu kan, biar nanti diajak ke safari KB kita ya. Benar. Apa safari KB? Iya. Program baru. Udah lama. Yang kerjasama dengan puskesmas kita untuk pelayanan KB setiap bulan. Sebulan sekali kita ada pelayanan safari KB, lokasinya di puskesmas. Kita biasanya 1 bulan itu melayani di kurang lebih 30 ya Teh. 30 yang baru itu Teh, misalkan yang implan, IUD gitu ya. Kalau yang MO itu kan kita di rumah sakit ya. Untuk yang implan sama IUD kita layani di puskesmas. Ada juga yang mungkin sebelum dia misalkan bulan ini ada jadwal pelayanan nih 2-3 hari ini kita misalkan dia udah mau selesai, ayo cepet buka dulu nanti bisa langsung pasang lagi, udah sembuh ininya, tapi dengan syarat sudah sembuh dia langsung bisa pasang lagi. Contoh implan, implan dulu mau pasang lagi gitu boleh. Jadi misalnya dia udah habis masanya 3 tahun ya? 3 tahun. Nanti baru lepas, ditunggu dulu sampai kering, udah berapa hari baru boleh masuk lagi. Jadi diperpanjang istilahnya ya. Biar enggak nanti takutnya minum pil lupa hamil lagi. Iya. Benar lagi. Dari situ berarti udah langsung diprogramkan setelah melahirkan. Iya. Jadi ditanya, udah kebanyakan sih pada mau gitu. Ada juga yang masih takut nih gitu ya. Tapi ya tetap yang penting kita sudah berikan informasi. Oke, dari Bulin ini, ibu bersalin ini, data anak stunting sudah mulai bisa keluar ya? Iya. Kita nggak bisa langsung nih kita lihat, oh ternyata ini stunting gitu. Kita tentukan nggak bisa, walaupun dari data EGBM itu menunjukkan dia itu pendek atau sangat pendek. Nah, namun kan dari pengertian stunting itu yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak, yang disebabkan kurangnya gizi kronik dan infeksi berulang, ditandai dengan tinggi badan anak yang kurang atau berada di bawah standar yang ditentukan dalam Menteri Kesehatan. Nah, dari situ kan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi kalau pertumbuhannya memang gitu berarti pendek kan. Nah, namun perkembangannya itu ternyata ada beberapa yang harus kita cek. Harus dicek lagi. Jadi kita mengatakannya bukan anak stunting tapi resiko stunting. Karena sudah ada tanda-tanda itu pendek. Berarti kita memang masih harus terus memantau hingga kapan kalau memantau anak stunting itu Bu? Sampai usia 2 tahun ya. Dari mulai 6 bulan itu kan biasanya kan baru lahir itu kan kita emang udah berisiko dia ya. Tinggi badannya kurang, berat badannya kurang. Nah, kita pantau terus tiap bulan sampai usia biasanya udah sebulan 2 bulan sampai 6 bulan dia sudah normal, dia sudah kita pemantauannya nggak terlalu ketat. Tapi kalau misalkan 6 bulan masih tetap dia masih di bawah tinggi badannya atau berat badannya di bawah tidak sesuai dengan usianya, kita terus pantau sampai usia 2 tahun. Takutnya ada keterlambatan, keterlambatan, tidak ada perkembangan sama sekali juga, kan itu udah kronis ya masuk ke dalam stunting. Ada 33 untuk sementara. Berarti itu tuh masih dalam tahap perhitungan ya, berjalan karena masih banyak bumil deteksi. Terus yang kebanyakan yang ternyata berat badannya kurang itu ternyata yang lahir prematur. Itu kan nggak bisa langsung kita, oh ini stunting.
Ya, walaupun dalam data masuknya langsung dinyatakan stunting gitu ya. Gitu. Tapi pada kenyataannya itu ada perhitungannya ya Bu ya. Iya. Kalau untuk yang prematur. Berarti jadi memang harus terus didampingi. Makanya Iya. peran TPK itu luar biasa ya. Iya. Dari mulai Bu Catin, Bu Mil, Ibu- Bu Lin, Ibu Sui. Bu Sui. Iya. Iya, benar. Contohnya tadi yang prematur itu kan, Ya. kalau seandainya dia lahir prematur usia 7 bulan, kandungan 7 bulan. Nah, kita cek itu usia, kalau anak biasa nih kita cek usia 6 bulan deh harus udah bisa apa aja nih. Gitu. Kalau dia nggak 6 bulan, karena tadi Ditambah. lahirnya Prematur, ya. prematur berarti tambah 2 bulan. Karena Jadi- kan yang normal 9 bulan ya. Gitu. Berarti kita tunggu sampai 8 bulan. Oke, ya, udah boleh ya. Boleh Bu Mil lain yang tidak. Tapi ini 2 tahun harus bisa Benar-benar. ngejar. Oke. Pada usia 2 tahun harus bisa Harus ngejar. sesuai dengan yang sama. Sebaya tetap. Iya, Ya, sesuai dengan jadi nggak usianya. bisa dihitung dari Dia karena ini telat prematur lahirnya, nih, oh, lahirnya iya. telat nih, usia Jadi 2 harus tahun tetap harus udah bisa sesuai ya dengan umurnya ya. Iya. Beritnya. Oke. Jadi dari datanya stunting atau Oke, beresiko ya. Dari Iya. data beresiko anak stunting di Telaga Sari sudah mulai menurunkah dari tahun kemarin teh datanya? Oke. Nah, ini udah mulai turun nih. Iya. Kalau dari tahun 2021 itu ada 45. 45. Kemudian dari data 2022 kemarin ini ada sekitar 35. 35 Sekarang nih, itu ada di bulan apa teh? Itu di bulan Desember. Desember Di akhir 2022. tahun. Iya. Ya, kalau sekarang mungkin kemarin ada yang prematur, kemudian sudah mengejar menjadi normal, dan terakhir itu ke tadi pagi saya cross Cek check lagi. dulu. Sebelum itu udah harus cross check dulu. Oke. Ada 33. Oke, jadi ternyata 33 ini data terbaru banget ya, Sobat Iya. Ken. Bener-bener. Berarti keren nih dari program-program yang dicanangkan dari dini ya, dari Iya. itu udah mulai ada progres gitu ya, Iya. terlihat ternyata udah sedikit menurun dan terus insya Allah melandai terus ya Iya. hasilnya stunting di Kabupaten Karawang khususnya di Telaga Sari juga. Iya, amin. Mudah-mudahan. yang lahir prematur juga. Iya, Iya. kenapa sih faktornya juga aku masih bingung juga deh kenapa bisa prematur sih Bu Bidan? Itu biasanya kita rata-rata, makanya di sini sangat peran kader TPK ini sangat penting sekali. Iya. Karena mungkin dia pertama ada yang prematur itu ya, mungkin karena pengetahuan dia yang kurang. Ya misalkan perihal misalkan Makanan. nutrisi, iya suka ada masih pantang, ada yang enggak makan ikan karena ada pantang seperti itu. Mungkin Atau juga misal nggak enak dia makannya bagaimana kan? sedangkan kan kita kalau misalkan untuk memperbaiki gizi terutama yang mencegah stunting harus protein hewani. Itu yang paling penting ya teh, protein hewani. Iya. Kayak daging-dagingan kayak gitu ya. Tapi ada mungkin ibu-ibu yang nggak suka dengan daging. Bu saya mah sukanya katanya makanannya ya kayak telur itu kan protein nabati ya. Tapi sama juga sih ya itu. Tapi kita lebih bagus kalau emang Ada seimbang. iya harus seimbang. Itulah yang isi piringku itu kita sering diulang-ulang dalam kegiatan kelas ibu hamil ya. Sekarang kita kan sudah dari tahun-tahun sebelumnya kan udah seringnya kegiatan kelas ibu hamil, bagaimana caranya jangan sampai ibu-ibu ini melahirkan bayi yang prematur. Jadi salah satu pencegahannya itu kita mengadakan kelas ibu hamil. Jadi satu kelas itu kita sekarang itu kalau kemarin 4 kali pertemuan, sekarang kita tambah menjadi 6 kali pertemuan dengan Jadi ibu supaya hamil. tidak ada lagi. Iya, mudah-mudahan. jangan sampai terjadi Jangan lagi sampai yang terjadi lahir prematur. Oke, berarti nih teman-teman kalau nanya nih kenapa tuh bisa prematur udah dijawab sama Bu Bidan yang udah ahlinya. Iya. Aku mah nggak bisa jawab ya. Nutrisinya, Iya, terutama nutrisi. Proteinnya. Jadi isi piringku nih ada tolong Iya. guys bawahi. Nanti gambarnya tolong masukin. Nah. Oke. Langsung aja nanti dari berarti dampak dari semua ini ada keterlibatannya dari program-program BKKBN ya, yaitu salah satunya BAS, Iya, Das, betul. Dasar apa tadi Telur. dapur, dapur sehat anak stunting. Nah itu terus juga ada program terbarunya adalah telur. Telur. Ya, yang Pemberian katanya telur. pemberian telurnya itu selama 4 bulan ya?
6 bulan, baru 4 bulan baru berjalan bulan keempat sekarang. Nah itu semua berjalan bersamaan ya? Iya bersama. Untuk terus menekan angka stunting. Oke, ini Sobat Beken udah hampir penghujung jamnya. Oh udah selesai ya? Jadi ada yang nggak kerasa ya? Udah boleh? Udah jam lagi 1 jam. Iya. Terpanjang. Mohon maaf lahir dan batin ini ya, karena udah biasanya nggak kerasa memang kalau udah ngobrol sama Kansa. Baik, boleh nanti kita langsung closing statement aja. Hasil-hasil dari penekanan dari anak stunting dari Telaga Sari ini udah berhasil menurut saya, karena dari 45, 35, dan 33 ini udah stagnan turun terus. Berarti boleh dong Bu kasih pesannya dan kesannya atau yang diharapkan aja lah gitu ya, dan Teh Yuli juga untuk kecamatan lain apapun se-Indonesia. Ibu ya boleh. Bidan. Mungkin karena kita bidan sering bersentuhan dengan ibu hamil ya. Mungkin bukan sebelum ibu hamil juga kita ke remaja ya, ke remaja-remaja yang di luar sana yang masih belum mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau misalkan dikasih oleh petugas puskesmas itu diusahakan diminum. Itu minimal 1 minggu sekali pada saat tidak haid. Tidak haid. Tapi kalau pada saat haid itu harus minum 1 hari 1 tablet. Itu minimal 1 dalam bentuk preventif kita pencegahan dalam stunting ini. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ya untuk ibu-ibu hamil sama. Ibu hamil salah satu pencegahannya dengan minum tablet tambah darah juga. Minimal dalam kalau sehat minimal 90 tablet kalau ibu hamil ya. Tapi lebih bagus lebih dari 90 tablet. Tapi kalau misalkan ibu hamil kita karena cek HB-nya itu kan dari awal trimester awal sudah ketahuan kalau emang HB-nya rendah, anemi dia apalagi kelihatan pucat gitu ya, harus minumnya 2 kali. Minum tablet tambah darahnya. Iya ditambah supaya bisa mengejar HB-nya pada saat trimester 2 dia sudah bagus. Ya, itu salah satu untuk pencegahan prematur juga. Ya, prematur jangan sampai biasanya yang prematur awalnya suka ada yang anemi, makanya cegah dengan cara pemberian tablet tambah darah. Iya, itu untuk ibu hamil. Pesannya ibu hamil minimal kontak dengan petugas kesehatan itu biasanya kalau dulu itu hanya 4 kali. Tapi sekarang 6 kali minimal ibu-ibu hamil ketemu sama Bu Bidan atau ketemu sama dokter, mau dokter umum atau dokter kandungan itu total dalam selama kehamilan minimal 6 kali. Iya, biar itu. Terus tahu biar ya, perkembangannya. Iya, jangan kesehatan ibu maupun kesehatan anak. Iya, itu biar terpantau terus kesejahteraan janin dan juga kesehatan ibunya. Betul. Ada lagi Bu? Mungkin itu untuk anak stunting ya pesannya. Iya. Mungkin itu untuk yang ibu hamil ya. Satu lagi untuk ibu menyusui. Nah, ibu menyusui juga sama. Kalau misalkan dia HB-nya rendah, tetap tablet tambah darah jangan sampai dilupakan. Apa itu mempengaruhi Bu? Iya, ASI bisa jadi terhambat. Iya, biasanya kita selain tablet tambah darah kasih vitamin A teh. Vitamin A, kan vitamin A bukan hanya ke balita ya. Kita tahunya kita kasih vitamin A hanya balita ya. Ternyata iya, sebenarnya Februari bulan vitamin A untuk anak-anak balita kita ya. Aku kira hari ini Valentine sih. Itu. Benar ya. Sekarang tanggal 14 ya. Iya, benar-benar. Iya, jadi vitamin A itu bukan hanya ke anak balita, kita kasih juga ke ibu nifas. Cuma kalau ibu nifas dikasihnya 2 kapsul. 1 kapsul diminum hari ini, 1 lagi besok. Jadi 24 jam ya jaraknya minum ke 1 dan kedua. Kalau balita kan cuma 1, yaitu itu yang usia yang merah itu usia 1 tahun sampai 5 tahun. Kalau yang biru itu kan 6 sampai 11 bulan. Jadi ada batasan, ada warna-warna merah sama biru itu beda pemberian. Iya. Nah sama ibu nifas juga, ibu nifas semua yang warna merah. Iya, itu kan salah satu pencegahan juga ya sama supaya ASI-nya tetap berkualitas. Jadi dengan ASI yang kita yang ibu-ibu berikan ke bayinya itu salah satu pencegahan stunting. Jangan lupa ASI eksklusif sampai 6 bulan harus tetap dikasihkan. Ya, itulah ASI eksklusif itu sangat mencegah stunting salah satunya. Jangan tergiur dengan produk-produk yang mahal
Ya banyak ya, mungkin Teteh tahu. Susu ASI lebih mahal. ASI lebih mahal karena dia manfaatnya lebih banyak ya. Itu. Baik, boleh Teh Yuli. Aku mah sedikit aja ya, Iya. sedikit aja. Ini aku membicarakan tadi tentang program kita bersama. Aku berharap mudah-mudahan program kita bersama tentang penurunan stunting ini bisa terus berjalan, bekerja sama baik dengan KUA, kemudian dengan Puskesmas, kemudian dengan Dinas Pertanian dan dinas-dinas lainnya yang selama ini turut bekerja sama untuk penurunan stunting. Saya harap sih selalu ini dan juga selalu berkesinambungan terus menerus. Dan juga program yang tadi sempat disampaikan yang dari penanganan stunting dari awal, kemudian kemudian LC Meal juga, dan juga pemeriksaan yang sering kita lakukan di Puskesmas. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan dan seluruh Catin dapat istilahnya tertampung atau dapat mengikuti kegiatan kita ini. Jadi jangan sampai pas waktunya kunjungan minggu kedua harusnya datang ke KUA ternyata ada halangan ya, jangan sampai karena ini semoga konsisten penting, karena ini penting untuk nanti pencegahan stunting untuk anak dan keluarganya, untuk generasi masa depannya. Baik, terima kasih kepada Teh Yuli, Mubi dan Nuh atas waktu dan kesempatannya untuk mau berbicara, membagikan ilmunya dan sharing-sharing hal lainnya tentang program-program yang ada di Telaga Sari. Semoga teman-teman atau Sobat Bootcamp bisa mengambil hikmah atau pembelajaran yang penting-pentingnya dari Kecamatan Telaga Sari, dan juga semoga teman-teman semua sehat-sehat dan terima kasih. Aku juga mau kasih terima kasih untuk Kecamatan Telaga Sari, Bu Haji, terima kasih yang udah bergabung terima kasih untuk Siluet Wallpaper yang udah support terus dari podcast Beken Rotus Harpel, dan juga semoga kalian semua sehat-sehat dan bisa ketemu dan nonton terus video podcast Beken. Oke, Kansa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.